Dalam pengelolaan keuangan organisasi, terdapat 3 pendekatan utama: keuangan transaksional, keuangan manajerial, dan strategis. Keuangan strategis tidak hanya mencatat arus masuk dan keluar dana atau menyusun kebijakan keuangan, tetapi juga memastikan alokasi sumber daya selaras dengan tujuan organisasi, memantau kesehatan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Cakupan keuangan strategis meliputi penganggaran strategis, siklus pengelolaan keuangan, pembentukan cadangan, pelaporan keuangan, serta analisis kesehatan keuangan organisasi. Dalam pelatihan kali ini, kita akan bahas pengelolaan keuangan strategis. Pengantar keuangan strategis menyelaraskan sistem keuangan dengan strategi organisasi. Nah, ini pasti relate banget ya sama teman-teman semua dan lagi-lagi aku coba sampaikan boleh banget dimanfaatkan ya sesi kita hari ini untuk tanya-tanya langsung nanti ke narasumber ataupun berbagi pengalamannya juga boleh banget karena kita sebagai orang dewasa kita udah punya banyak pengalaman, mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya buat rekan-rekan kita yang ada di ruang Zoom ini. Seperti itu. Nah, sebelumnya aku juga mau menyampaikan sedikit ya ke teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum tahu terkait kegiatan kita nih, gitu ya. Jadi, pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Pena Bulu melalui program Lingkar Madani dan didukung oleh the David and Lucille Packard Foundation yang dirancang nih untuk membantu teman-teman semuanya memahami konsep dan kerangka keuangan strategis gitu. Dan melalui pelatihan ini juga nantinya teman-teman ya kita berharap gitu ya bisa memperkuat peran dan fungsi keuangan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi. Jadi nanti boleh banget tanya-tanya, boleh banget sharing, konsultasi tipis-tipis juga boleh ya, karena nanti kita akan menghadirkan expertnya nih ya di bidang keuangan gitu. Ini juga saya nggak sendirian ya, ada teman-teman saya juga yang akan bantu support ya untuk pelaksanaan kelas hari ini. Ada Mbak Dwi, Kak Deva, dan Kak Indah juga nanti akan bantu-bantu untuk pelaksanaan di kelas hari ini seperti itu. Nah, ini sebelum kita mulai kayak udah rame nih, takutnya nanti ada yang kendala sinyal. Kita mungkin boleh foto bareng dulu kali ya teman-teman ya. Masih penuh semangat ini ya pagi-pagi gitu ya. Kita mungkin boleh tag dokumentasi dulu nih di awal. Seperti itu. Oke, sip. Wah, seneng banget ini banyak teman-teman baru. Oke, oke, sudah ready? Aku bantu aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Boleh gaya bebas teman-teman? 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak. Kita sudah foto. Nanti kita foto lagi di akhir. Nah, teman-teman, aku juga sekalian mau ngenalin gitu ya. Di sini sudah hadir juga narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin aku kenalin singkat gitu ya. Ada namanya Mas Hadi Praitno. Nah, Mas Hadi ini merupakan finance management consultant untuk NGO dan sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun teman-teman di bidang audit, akuntansi, dan manajemen keuangan gitu ya. Khususnya untuk organisasi masyarakat sipil dan proyek donor. Jadi udah expert banget teman-teman. Kapan lagi kita bisa ketemu dan bisa tanya-tanya langsung. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya. Dan Mas Hadi juga merupakan lulusan akuntan dari STAN nih ya, tahun 99 dan pernah memperoleh gelar Chartered Accountant di 2019 gitu. Sekarang juga pernah menduduki berbagai posisi strategis sebagai auditor, tadi ya manajer keuangan dan pokoknya udah expert banget lah gitu. Dan sekarang aktif ya Mas Hadi untuk jadi narasumber, trainer, konsultan juga dalam penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan NGO ya terutama ya. Mungkin Mas Hadi gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat nih untuk nanti bagi-bagi pengalaman seputar keuangan sama teman-teman kita di hari ini ya. Oke, nah teman-teman kita tadi udah kenalan, aku juga udah melihat nih wajah-wajah teman-teman semua yang penuh semangat ya hari ini. Semoga lancar kegiatan kita di pagi hari ini sampai nanti siang.
Dan apa namanya? Mungkin aku mau tanya sedikit gitu ya harapan dan mungkin kendala teman-teman nih gitu ya. Kenapa sampai akhirnya mengikuti webinar kita pada hari ini gitu ya. Kira-kira berangkat dari kendala apa sih atau harapannya apa nih? Tadi ada yang harapannya pengen tahu sudah align belum ya organisasinya dengan mungkin tata kelola keuangan saat ini. Mungkin yang lain teman-teman boleh banget nih kira-kira harapannya apa nih ya untuk webinar kita pada hari ini seperti itu. Oke, mungkin boleh kalau mau disampaikan di kolom chat sambil mungkin aku minta perwakilan kali ya untuk menyampaikan harapannya gitu ya. Mungkin boleh dari Kak Evi, boleh Kak Evi kira-kira kendalanya atau harapannya untuk pelatihan ini apa nih Kak Evi? Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Folder saya itu, saya ingin memperdalam lagi tentang pengelolaan keuangan NGO itu, Kak. Karena kan sebelumnya itu lebih terbiasa pelaporan keuangan kayak perusahaan jasa, perusahaan dagang. Nah, mau memperdalam lagi untuk pengelola keuangan NGO, Kak. Oke, jadi fokus nih ya, seperti apa sih pengelolaan untuk NGO gitu ya Kak Evi Ya, ya? iya, Kak. Oke, siap-siap. Semoga nanti terjawab ya melalui webinar ini. Dan mungkin teman-teman yang relate juga boleh banget nanti siapa tahu ternyata oh sama nih ya kendalanya harapannya seperti itu. Satu lagi mungkin boleh dari Kak Tantri. Mungkin Kak Tantri apakah mungkin berbeda atau sama kayak Kak Evi nih untuk harapan gitu atau mungkin kendalanya sejauh ini apa sih gitu. Boleh nih kita berbagi nih Kak Tantri. Kalau untuk saya, eh, apa sistem mungkin sudah ada, cuman eh, bagaimana caranya supaya eh, teman-teman yang lain, teman-teman program, maksudnya bisa eh, paham akan ini apa SOP lembaga, supaya mereka juga bisa melengkapi bukti-bukti, supaya kami tidak setengah mati. Gitu. Nggak capek Iya. ngajarinnya gitu ya Kak ya. Jadi semuanya Iya. paham, yang megang Mungkin ada project donor apa juga yang paham itu ya. sistem apa begitu supaya mereka bisa tidak usah kami menjelaskan berulang-ulang kali begitu. Oke, jadi mungkin tips kali ya Mas Hadi. Nanti Iya, tips gimana sih biar nanti timnya juga bisa paham gitu ya. Jadi nanti Kak Tantri iya, nggak capek nih harus jelasin berkali-kali gitu ya. Oke, siap. iya, Notit Kak, nanti akan dibahas sama Mas Hadi. iya. Mungkin boleh satu lagi deh nih dari Kak Ayu. Mungkin boleh Kak Ayu kira-kira sama kendala dan harapannya atau gimana? Oke, sebentar. Ya, halo Oke. Kak Dea. Halo, Maaf, halo. ada kendala sinyal. Sebenarnya kalau misalkan aku juga sama Kak, mau memperdalam bagaimana strategi di keuangan NGO bagaimana, lalu juga kita ini kan sebenarnya sebagai finance juga mempunyai KPI ya, KPI untuk ini bagaimana kita bisa goals proposal kita gitu. Apakah nanti ada strateginya juga gitu kan. Terus juga ya tentunya untuk strategi-strategi operasional yang ada di perusahaan NGO daily atau yearly-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Makasih Kak Dea. Oke, thank you Kak Ayu. Ini relate juga ya, gimana tadi spesifik ke KPI-nya, gimana achieve dan bisa menyesuaikan gitu ya dengan kondisi NGO-nya masing-masing. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga relate nih. Nah, nanti kita bisa belajar bareng dari Mas Hadi gitu ya teman-teman ya. Ini juga sudah ada, kalau misalkan nanti ada kendala untuk unmute juga boleh disampaikan melalui kolom chat. Ini dari Kak Lasmi mendapatkan perspektif dan praktik terbaik dalam mengelola keuangan yang selaras dengan kebutuhan strategis organisasi, khususnya dalam mengelola multi donor. Nah, ini pasti relate banget nih sama teman-teman juga ya. Nanti boleh nih di spill ya sama Mas Hadi. Oke, nah sebelum kita mulai, teman-teman biar nggak tegang-tegang banget gitu ya, kita akan ada ice breaking dulu nih, singkat aja gitu ya, biar kita relax dulu. Nih, kita akan dibantu sama Kak Indah ya. Kak Indah kayak sudah on cam dari tadi sudah senyum-senyum penuh semangat juga nih. Silakan. Oke, silakan Kak Indah. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar? Aman Kak, terdengar. Dengar, Kak. Oke, kalau gitu aku boleh lihat tangan teman-teman nggak ya? Oke, kita punya berapa tangan sih teman-teman? Dua ya? Oke, kalau gitu mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba ice breaking ini dan yang belum, mari kita coba. Jadi, ice breakingnya adalah
buka tutup, bertepuk tangan, hey hey. Ada suaranya ya, boleh dinyalakan nggak audionya? Jadi biar rame nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, buka tutup, bertepuk tangan, hey hey, gulung Oke. gulung gulung gulung, lalu tersenyum, hihi. Oke, kalau Ih. tersenyum hihi ya. Satu lagi, Oke. gulung 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 gulung, lalu tertawa, haha. Oke, paham ya teman-teman? Oke, oke, Kalau oke. tersenyum hihi, kalau ketawa haha, Haha. kalau bertepuk tangan hey hey. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Boleh sambil Oke. bernyanyi juga ya teman-teman ya. Oke, Siap. 1, 2, 3, mulai. Buka Buka tutup tutup, buka tutup, tutup. bertepuk tangan, hey Hey, hey, hey. gulung 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 gulung, Gulung. lalu tersenyum, Lalu hihi, tersenyum, gulung hihi, gulung gulung gulung, lalu gulung, tertawa, haha, lalu Haha. gulung gulung gulung, lalu gulung, tertawa, haha. Oke, boleh sekali lagi Oke. dari teman-teman ada yang mau coba untuk melakukan ice breaking ya? Mimpin ya, Kak, berarti ya? Ada yang mau memandu dari Kak Ayu atau Kak Rukmi atau Kak Tantri? Kayak Kak Tantri udah dibantu. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Tutup, Buka buka tutup, tutup. bertepuk tangan. Hey Tangan. hey. Hey, Gulung gulung gulung, gulung gulung, gulung, gulung. lalu tersenyum. Suaranya mana? lalu Oke, tersenyum, gulung gulung Gulung, gulung gulung, gulung. lalu gulung, tertawa. Haha, gulung, Haha. gulung gulung Gulung, gulung gulung, gulung, gulung. lalu tertawa. lalu Haha. Haha. tersenyum. Oke, baik. Terima Yeay. kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan Oke, kepadanya. sip, sip. Terima kasih Kak Indah. Nih aku lihat jadi makin ekspresif ya teman-teman. Semoga semakin semangat abis kita ice breaking tadi. Dan nanti jangan lupa nih, siapa tahu nanti tiba-tiba Kak Indah muncul lagi ditagih loh. Udah tahu belum ice breakingnya? Oke, thank you Kak Indah. Nah, teman-teman, biar nggak berlama-lama ya. Tadi Mas Hadi juga sudah senyum-senyum nih, sudah nggak sabar kayaknya mau sharing-sharing sama kita. Sudah bergabung juga. Kita bisa langsung lanjut aja nih ya, bareng sama Mas Hadi. Gimana Mas Hadi, sudah aman? Siap. Siap. Oke. Nah, oke teman-teman, kita bisa langsung mulai saja ya untuk pemaparan materinya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu di kolom chat atau kalau nanti mau unmute setelah Mas Hadi selesai memaparkan materinya, boleh disampaikan ya, nanti akan saya berikan kesempatan seperti itu. Oke, silakan Mas Hadi. Baik, terima kasih Mbak Dea atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan ya yang beberapa kali sering ketemu dengan saya di Zoom gitu ya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman ngobrol-ngobrol tentang keuangan strategis. Ya, kalau bicara keuangan strategis ini adalah kita bicara konteksnya organisasi. Karena pada umumnya nih, teman-teman keuangan ini fokusnya urusan dengan donor beres dulu, organisasinya belakangan gitu ya. Padahal seharusnya kan harus kita balik gitu ya. Ada proyek donor karena kita punya organisasi. Kalau nggak punya organisasi kan mungkin donor nggak masuk gitu ya. Maka tentu saja bagaimana apa namanya keuangan organisasi juga dipikirin selain kita mikirin keuangan dengan donor. Supaya apa? Tujuan kita membangun organisasi, mendirikan organisasi ini bisa tercapai gitu ya dari sisi keuangan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin boleh di ini share screen, Mbak? Ya, next, Mbak. Ya, berkaitan dengan keuangan organisasi. Di teman-teman sudah muncul kah? Oh iya, sudah kelihatan belum ya? Di aku masih loading sih. Oke, di aku udah muncul, teman-teman sudah muncul semua. Aman ya? Oke, siap. Aman. Silakan Oke. dilanjut, Mas Hadi. Baik, terima kasih. Next, Mbak. Ya, next. Ya, baik. Bicara keuangan, ini sebenarnya ada tiga apa ya, istilah lah ya. Saya sebutnya aja istilah ya, tapi tahapan sebenarnya gini. Pada umumnya ini kita melakukan aktivitas keuangan itu lebih selama ini lebih ke keuangan transaksional ya, karena kita lebih sering sibuk dengan urusan apa namanya arus dana ya, baik uang masuk maupun uang keluar ya di dalam organisasi ya. Terutama kalau kita
sibuk ngurusin proyek-proyek dengan donor, maka biasanya lebih yang diurusin lebih kepada bagaimana dana masuk, kemudian kita belanjakan sesuai dengan yang disepakati dengan donor gitu ya, kemudian dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian tentu saja keuangan transaksional ini lingkupnya terlalu sempit gitu ya, maka kita harus mengelola keuangan itu nggak sekedar transaksional, tapi juga bagaimana kemudian aliran dana masuk keluar tadi disertai dengan kebijakan dan proses yang harus kita lakukan supaya semua transaksi tadi, arus dana masuk maupun keluar, bisa terdokumentasi dengan baik sehingga nanti pertanggungjawabannya bisa lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Karena bisa dilacak gitu ya. Bisa dilacak dan kemudian pengelolaannya ada kebijakan maupun prosedur yang harus diterapkan. Tetapi kembali lagi bahwa dua ini, keuangan transaksional maupun keuangan manajerial, ini masih konteksnya mungkin kita lebih kepada bagaimana mengelola keuangan proyek-proyek. Ya. Nah, terus bagaimana dengan organisasi? Nah, tentu saja mengelola keuangan organisasi ini akan konteksnya sedikit berbeda dengan mengelola keuangan proyek gitu ya. Kalau kita bicara keuangan proyek, umumnya nih kita ini cenderung ngabisin gitu ya. Cenderung pokoknya kalau kita dapat hibah dengan donor sekian ya bagaimana kita bisa menghabiskan dana hibah tersebut gitu ya untuk kegiatan-kegiatan disepakati. Nah, ini akan berbeda gitu ya dengan keuangan organisasi. Kalau keuangan organisasi, kalau kita habis-habisan, maka bagaimana kita bicara keberlangsungan organisasi ya. Maka kita butuh bagaimana mengelola keuangan ini untuk organisasi itu dilakukan secara strategis supaya maksudnya apa? Strategis ini bagaimana mengelola keuangan ini bisa sejalan dengan tujuan organisasi sekaligus menilai ya apakah keuangan kita ini sehat gitu ya, sehat supaya kita bisa tahu nanti kalau sehat kan berarti organisasi kita bisa punya kemampuan finansial yang kemudian kita bisa membuat rencana-rencana kegiatan-kegiatan berikutnya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan gitu ya, sehingga nanti hasil dari pengelolaan keuangan kita bisa diinformasikan kepada pihak manajemen atau pimpinan organisasi dalam rangka membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi keuangan ini ada tiga lah ya. Yang paling sederhana titik transaksional, kemudian dibuat lebih ada kebijakannya dan sistematis, ada manajerial dan bagaimana keuangan ini kemudian bisa sejalan dengan tujuan organisasi, maka kita bicara keuangan yang strategis. Next. Nah, keuangan strategis ini akan mencakup beberapa hal ya, dimulai dari tentu saja kalau mengelola uang itu dimulai dari merencanakan dulu ya. Kalau merencanakan ini kita konteksnya program, kalau keuangan maka bicaranya bagaimana membuat penganggaran yang sifatnya strategis ya. Tidak hanya penganggaran proyek tapi penganggaran organisasi ya, sehingga semua kebutuhan organisasi ini bisa direncanakan dengan sebaik-baiknya melalui penganggaran strategis ya. Kemudian tentu saja setelah penganggaran kita akan ada pengelolaan gitu ya, mengelola uang masuk maupun uang keluar, maka akan ada nanti bagaimana siklus keuangan organisasi sekaligus di dalam pengelolaan keuangan ini kita bisa membuat atau membentuk pencadangan ya, karena organisasi bisa akan berlanjut kalau kita mampu membentuk atau menyiapkan pencadangan secara keuangan agar pada saat kita nanti tidak ada donor-donor atau belum ada kerjasama dengan donatur, organisasi kita tetap berlanjut karena kita punya kemampuan finansial melalui pembentukan cadangan ya. Nah, dari pelaksanaan ini, pengelolaan keuangan ini tentu saja nanti harus kita pertanggungjawabkan gitu ya, secara organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita, baik donor maupun pihak lainnya. Nah, pertanggungjawaban ini akan bisa disajikan oleh kita para pengelola keuangan dalam bentuk pelaporan keuangan ya, tentu saja pelaporan keuangan organisasi ya, bukan proyek ya. Nah, untuk bisa menyajikan pelaporan keuangan secara organisasi, tentu saja di Indonesia ini ada standarnya gitu ya, sehingga nanti teman-teman harus bisa menyusun laporan keuangan organisasi sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia
saat ini standar yang berlaku adalah ISAK 335. Nah, kemudian dari laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban keuangan itu seharusnya kita sebagai pengelola keuangan itu juga nanti bisa menghasilkan analisa terhadap laporan keuangan yang kita susun ya, apakah laporan keuangan organisasi ini sehat atau tidak. Nah, jadi eh, pada akhirnya pertanggungjawaban keuangan kita dalam bentuk laporan keuangan itu juga harus disertakan dengan analisanya gitu ya, apakah organisasi kita sehat atau tidak ya. Jangan sekedar hanya menyusun laporan keuangan tapi kita tidak bisa menginformasikan organisasi kita ini sehat atau tidak secara keuangan ya. Inilah cakupan dari keuangan strategis ya. Next. Nah, bagaimana kemudian keuangan strategis organisasi kita ini bisa dianggap berhasil ya? Maka ada beberapa indikator yang harus dipenuhi gitu ya. Ada 3 indikator yang bisa dipenuhi agar pengelolaan keuangan strategis kita ini, organisasi kita ini dianggap berhasil ya. Yang pertama tentu saja dianggap berhasil kalau ada indikator yang pertama yaitu kita mampu menerapkan penganggaran secara strategis ya. Penganggaran strategis ini maksudnya adalah penganggaran organisasi ya yang meliputi tidak hanya biaya. Kalau kita ngomongin proyek-proyek saja itu biasanya kan bicara bikin anggaran biaya saja gitu ya, enggak pernah mikirin anggaran penerimaannya. Kenapa proyek cuma mikirin anggaran biaya? Karena begitu kita ngajuin biaya, nanti kita coba tawarkan donor, donor setuju, maka anggaran biaya yang kita ajukan itu akan disetujui ya, sudah pasti akan dapat uang paling tidak sebesar yang kita rencanakan. Nah, tetapi akan beda dengan di organisasi. Kalau organisasi ini kan konteksnya kita kalau membangun organisasi kan ada tujuan-tujuan gitu ya. Ada tujuan organisasi melalui beberapa kegiatan, kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek gitu ya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini kan butuh biaya. Maka kita harus bisa membuat penganggaran seluruh kegiatan kita baik yang sifatnya program maupun operasional ya. Semua harus kita bisa anggarkan. Nah, kalau kita bisa menganggarkan kebutuhan kita setiap tahun berapa, maka menerapkan budget strategi penganggaran ini ya, penganggaran strategis ini harus juga mencakup penganggaran untuk penerimaannya. Kalau kita bisa menghitung kebutuhan anggaran biayanya organisasi sekian, maka kita juga harus bisa menganggarkan akan dapat dari mana uang-uang yang nanti akan kita pakai untuk membiayai semua kebutuhan pembiayaan organisasi ya. Sehingga nanti dalam hal membuat perencanaan atau penganggaran penerimaan, kita pasti akan tuntut untuk bisa membuat atau mendiversifikasi penerimaan. Kira-kira akan dapat dari mana saja nanti uang-uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran biayanya organisasi. Mungkin ditawarkan dari donor ya, ditawarkan kepada donor maksudnya ya melalui kerjasama hibah, atau mungkin kita bisa mengenerate income atau mencoba menghasilkan income penerimaan untuk item-item anggaran biaya organisasi yang tidak bisa diperoleh sumbernya dari kerjasama dengan donor gitu ya. Sangat mungkin donor hanya memilih kegiatan-kegiatan tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya donor, tapi kan organisasi kita itemnya banyak ya, kebutuhannya banyak, sehingga untuk beberapa item kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya misalkan dari donor, maka kita harus berpikir bagaimana mencari pendanaan lain melalui diversifikasi pendapatan ya, tadi dengan cara mengenerate income atau gampangannya kita melakukan fundraising ya, supaya kita punya dana-dana untuk bisa membiayai semua kebutuhan pembiayaan organisasi. Itu indikator yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat penganggaran strategis. Yang kedua, indikator kedua akan disebut kita berhasil kalau kita mampu mewujudkan pencadangan ya, atau capital reserve bahasanya ya. Pencadangan artinya apa? Dari kita mengelola uang-uang kerjasama dengan donor maupun kita mengenerate income, diupayakan agar kita mampu mewujudkan adanya pencadangan. Paling tidak ada 2 pencadangan yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu saja pencadangan untuk operasional gitu ya, untuk operasional kantor. Kenapa harus mencadangkan untuk operasional? Kerjasama dengan donor itu ada durasi waktunya, dan tidak semua donor itu akan terus-menerus gitu ya. Mungkin saja antar satu donor itu antar kegiatan ini ada jedanya ya.
mungkin kita tahun ini dapat 1 tahun kerjasama dengan donor, tapi untuk kerjasama berikutnya mungkin tidak langsung nyambung waktunya, tapi mungkin ada jeda waktu antara MOU 1 ke MOU 2. Nah, jeda waktu ini kan berarti mungkin kita nggak ada uang dari donor. Sementara kan kalau nggak ada uang dari donor kan organisasi kan tetap harus berlanjut gitu ya. Nah, bagaimana kemudian waktu yang kosong ini nggak punya sumber dana dari donor, kita tetap bisa berlanjut organisasinya secara finansial. Maka kalau kita tidak bisa mewujudkan adanya pencadangan, saya kira mungkin kita akan ikut off dulu gitu ya, selama belum ada kerjasama dengan donor, mau nggak mau kita akan off. Nah, ini artinya kita gagal gitu ya. Kenapa gagal? Karena kita nggak punya cadangan yang bisa kita gunakan pada saat kita belum punya sumber-sumber dana dengan donor misalkan ya. Itu yang penting adalah yang pertama cadangan untuk operasional ya. Kita harus kenalilah dari donor-donor kira-kira jedanya berapa lama sih. Misalkan dari MOU 1 ke MOU 2 untuk donor yang sama ini jedanya karena ada proses administrasi di donor butuh waktu 3 bulan. Maka berarti kita harus punya cadangan operasional untuk bisa hidup selama paling tidak 3 bulan ya. Syukur-syukur pencadangannya lebih dari 3 bulan ya. Kemudian yang kedua pencadangan untuk pengembangan atau untuk investasi ya kan. Kalau kita bikin kantor kan bikin organisasi kan butuh kantor gitu ya. Apa iya kita akan nyewa terus misalkan ya. Kenapa enggak kita mencoba berpikir bagaimana membuat cadangan untuk investasi beli kantor ya. Walaupun sumber dananya dari donor-donor saja, tapi kita akan harus berusaha untuk bisa mendapatkan dana untuk diinvestasikan untuk misalkan kantor atau untuk beli aset yang lain ya, alat kerja ya maupun yang lain atau untuk inovasi yang lain gitu ya. Tapi intinya kita akan dianggap berhasil dalam mengelola keuangan strategis ini. Yang kedua adalah kalau kita mampu mewujudkan adanya cadangan atau capital reserve gitu ya. Indikator yang ketiga adalah kemudian bagaimana laporan keuangan kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan dengan organisasi kita. Ya, ini bisa dianalisa kesehatannya gitu ya, bisa dinyatakan sehat ya. Laporan keuangan tidak hanya sekedar angka-angka saja, tapi juga harus bisa membantu para pengambil keputusan untuk memutuskan ya, ternyata keuangan kita ini kondisinya, oh ini sehat, ini tidak sehat ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadikan angka, tapi juga harus bisa juga menginformasikan apakah keuangannya organisasi kita ini sehat atau tidak ya. Jadi 3 indikator ini kalau bisa kita laksanakan itu maka dianggap kita berhasil dalam mengelola keuangan organisasi secara strategis. Next. Baik, mari kita coba bedah satu persatu ya. Tadi penganggaran strategis, indikator pertama, apa yang mesti kita kenali atau kita persiapkan? Next. Ya, penganggaran strategis ya akan juga dianggap kita berhasil membuat penganggaran yang sifatnya strategis organisasi kalau ada 3 indikator ini ya, 3 indikator sukses ini. Tadi kita bicara penganggaran, nggak sekedar menganggarkan kebutuhan biaya-biaya untuk kegiatan maupun operasional, tapi juga harus ada penganggaran untuk mendapatkan sumber pendanaannya atau anggaran penerimaan gitu ya, sehingga kalau kita bisa membuat anggaran selain anggaran biaya, tapi juga bisa membuat anggaran untuk sumber-sumber pendanaannya melalui diversifikasi pendapatan, ya maka ini termasuk salah satu indikator sukses bagaimana kita mengelola penganggaran strategis organisasi. Ya, kemudian kalau kita menyusun anggaran, ya, maka kita harus juga membuat proyeksi keuangannya. Kalau kita menyusun anggaran tanpa membuat proyeksi keuangan, ya, mungkin nanti akan ada kesulitan dalam hal memproyeksi kebutuhan pembiayaan kita di periode-periode berikutnya ya, di bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau kita contohnya nih, kalau kita punya anggaran dengan donor, saya kira tanpa bikin proyeksi keuangan pun kita akan dalam kondisi aman. Kenapa? Kita pasti kalau sudah dapat MOU dengan donor, itu kan sudah pasti kita akan dapat uang sekian paling tidak ya sesuai anggaran gitu ya. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan dan disetujui dengan donor itu pasti ada pembiayaannya, nggak perlu proyeksi keuangan. Tapi akan beda dengan konteksnya kalau kita ngurus anggarannya organisasi ya. Kalau ngurus anggaran organisasi, ini kan tadi kita tahu bahwa tahun ini misalkan kita butuh
biaya apa saja ya, baik untuk kegiatan maupun operasional berapa. Kemudian kita juga nyusun anggaran penerimaannya akan dapat dari mana. Oh, program-program ini akan dapat dana dari donor, tapi yang operasional mungkin tidak semuanya bisa di-cover donor. Maka kita akan berpikir tadi ya, mendiversifikasi pendapatan atau tadi ya mengenerate income ya, mencari sumber-sumber dana baru melalui fundraising. Nah, kalau demikian maka kita butuh proyeksi. Kenapa butuh proyeksi? Kita tahu anggaran biayanya tiap selama setahun ke depan, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai dengan Desember berapa. Tapi untuk penerimaan kan dari donor kita tidak mungkin tiap bulan dapat uang dari donor. Mungkin donor kerjasama dengan kitanya adalah per termin ya. Termin ini mungkin termin pertama mungkin di awal MOU, termin kedua mungkin setelah sekian bulan, termin ketiga setelah sekian bulan. Nah, maka akan ada bulan-bulan tertentu yang tidak ada sumber pendapatan yang masuk ke organisasi. Nah, dengan membuat proyeksi keuangan, kita akan tahu ada potensi di bulan-bulan tertentu kita nggak punya uang masuk, tapi ada kebutuhan pembiayaan. Nah, dari sini proyeksi keuangan akan sangat membantu organisasi ya, terutama para pimpinan gitu ya, untuk mengambil keputusan apakah pada saat ada bulan-bulan yang tidak ada uang masuk itu kita tetap bisa melakukan kegiatan ya. Apakah kita kalau yang nggak ada bulan-bulan nggak ada dana masuk, apakah kita bisa bikin kegiatan atau mungkin kita harus tunda misalkan tuh ya. Nah, ini kan dengan proyeksi keuangan kita bisa mengetahui. Ya, maka itu kalau kita mampu membuat proyeksi keuangan untuk seluruh anggaran organisasi yang terdiri dari anggaran proyek dan anggaran-anggaran yang punya lembaga sendiri, maka ini termasuk indikator sukses terkait penganggaran strategisnya organisasi. Yang ketiga, indikator sukses terkait penganggaran adalah gampangannya ini bahasa Inggrisnya don't starve your organization. Ini gampangannya gini, kalau Anda mau sukses maka Anda harus bisa melaksanakan semua kegiatan lembaga gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung kebutuhannya berapa dan kita bisa mencarikan sumber dananya. Seringkali kita ketemu banyak NGO yang kemudian sudah mampu nih menyusun anggaran biayanya gitu ya, sudah mampu ya, kebutuhannya setahun sekian. Kemudian kita nyusun anggaran biayanya sekian. Tapi kemudian sumber dana yang masuk dari donor hanya sekian, atau bahkan ada kegiatan yang tidak didanai donor karena ditolak ya, donor ini nggak akan biaya item tertentu. Nah, kalau ketemu kondisi seperti ini, yang sering kita temukan di kalangan teman-teman nih keuangan NGO gitu ya, atau mungkin pimpinannya juga gitu ya, kita lebih memilih kita memangkas atau membuang anggaran biayanya, tapi nggak pernah berpikir kenapa nggak kita carikan uang dari sumber lain gitu ya. Nah, ini seringkali ketemu kondisi bahwa kita terpaksa memangkas anggaran biaya karena sumber dana kita nggak mencukupi. Contohnya ya, biasanya donor hanya memilih membiayai anggaran kegiatan-kegiatan atau program-program saja ya, operasionalnya enggak mungkin gitu ya. Maka kan nggak mungkin juga operasional kita coret, nggak kita anggarkan. Apa ya kita akan bekerja tanpa operasional misalkan, tanpa membiayai listrik misalkan, atau tanpa biaya internet karena tidak di-cover donor misalkan. Maka nggak mungkin kita coret. Maka kita tetap harus anggarkan kebutuhan biaya itu karena memang dibutuhkan organisasi. Tapi tinggal kita mesti carikan sumber pendanaannya. Apakah dari fundraising atau ngutang dulu mungkin karena nggak punya fundraising, tapi kemudian kita akan punya pemikiran inovasi ya, bagaimana kita bisa mengenerate income, bukan dengan menghapus anggaran biayanya, tapi bagaimana kita mengenerate income, mendapatkan sumber-sumber dana yang lain ya. Jadi kalau 3 indikator ini bisa kita lakukan, saya kira dalam hal penganggaran strategis organisasi ini Anda akan dibilang berhasil gitu ya. Selanjutnya, next. Yang kedua, mewujudkan cadangan ya. Indikator kedua apa? Mewujudkan cadangan. Untuk mewujudkan cadangan, sekali lagi tadi ya, kita harus paling tidak ada 2 cadangan yang kita bisa siapkan ya. Tadi cadangan operasional atau operating reserve dan cadangan pengembangan atau change capital ya. Yang menjadi pokok adalah kita harus paling tidak punya cadangan untuk operasional ya, karena ini untuk mengcover keberlanjutan dan stabilitas organisasi. Sedangkan untuk change capital itu kalau operasional aman, maka kita baru mikirin
cadangan untuk pengembangan untuk investasi ya, baik ekspansi ini lembaganya, membesarkan organisasinya, atau mempersiapkan aset-asetnya organisasi ya. Ini indikator sukses untuk budget cadangan harus ada 2 cadangan. Next. Indikator ketiga adalah bagaimana mengukur kesehatan keuangan ya. Next. Bagaimana kita bisa mengukur kesehatan keuangan kita dari laporan keuangan organisasi. Sekali lagi laporan keuangan organisasi ya, bukan laporan keuangan proyek. Kalau laporan keuangan proyek kita cuma ngomong uang masuk, uang keluar ya, uang masuk tenor sekian, dihabiskan sekian, sisa sekian, sisanya ini begitu berselesai dikembalikan atau dikasihkan ke lembaga. Tapi kalau laporan keuangan organisasi, maka ini konteksnya adalah secara menyeluruh seluruh kegiatan proyek maupun lembaga ya. Nah, bagaimana bisa mengukur kesehatan keuangan? Ada 2 parameter yang bisa dipelajari supaya kita bisa mengukur kesehatan keuangan organisasi ya. Parameter pertama untuk mengukur menganalisa laporan keuangan kita adalah parameter tren maupun likuiditas ya. Tren ini berarti pertumbuhan dari tahun ke tahun. Laporan keuangan kita ini tumbuh membesar atau tumbuh menurun gitu ya, tumbuh turun atau tumbuh naik gitu ya. Tren ini sebaiknya kan harapannya laporan keuangan kita dari tahun ke tahun akan tumbuhnya meningkat ya, bukan menurun gitu ya. Dan punya likuiditas. Punya likuiditas ini punya ketersediaan dana yang ideal supaya semua kegiatan kita bisa dibiayai dan tersedia dananya ya. Jadi parameter pertama adalah mengukur tren maupun likuiditas keuangan. Yang kedua parameternya adalah untuk mengukur kesehatan ya. Kesehatan keuangan ini ada beberapa indikator yang perlu kita analisis ya. Akan disebut sehat itu paling tidak ada indikator apa saja ya. Next. Nah, terkait indikator kesehatan keuangan ini paling tidak ada 6 indikator yang mesti kita ukur untuk kita tahu organisasi kita ini secara keuangan sehat atau tidak dari membaca laporan keuangan ya. Yang pertama, indikator pertama adalah indikator donor dependensi atau ketergantungan dengan donor ya. Jadi kita akan mengukur ya, apalagi NGO kita nih misalkan masih baru, sumber pendanaannya ini lebih banyak dari donor-donor saja. Tentu saja indikator ini donor dependensi menjadi penting gitu ya. Sehat atau enggaknya, karena kalau sampai kondisinya adalah kita benar-benar bergantung dengan donor, asumsi saja misalkan semua donor berhenti ya, maka organisasi kita bisa berpotensi berhenti juga. Kenapa? Ya karena kita masih bergantung sumber pendanaannya hanya dari donor saja. Oleh karena itu kalau indikator donor dependensi ini angkanya besar, maka ini patut waspada gitu ya pimpinan organisasi gitu ya. Karena tadi sekali lagi kalau ketemu asumsi semua donor berhenti, maka potensinya organisasi kita pun akan berhenti beroperasi karena tidak ada pendanaan. Lalu indikator kedua terkait untuk mengetahui kesehatan keuangan kita dari laporan keuangan adalah tadi ya, kemampuan mencadangkan tadi ya, paling tidak operating reserve atau kita singkat saja LUNA ya, untuk mengukur apakah dari laporan keuangan kita ini kita punya kemampuan mencadangkan untuk operasional atau tidak, itu bisa diukur melalui indikator LUNA ya, liquid unrestricted net asset ya. Nanti kita akan kalau nanti kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan indikator ini, akan ada cara alat ukurnya ya, nanti ada ada studi kasusnya. Tapi yang hari ini kita lebih mengenali dulu ya bagaimana keuangan strategisnya gitu ya. Lalu indikator ketiga, kalau yang indikator kedua cadangan operasional masih sangat sehat, maka kita bisa menghitung indikator yang ketiga untuk mencadangkan investasinya gitu ya, atau pengembangannya ya. Sekali lagi indikator ketiga ini akan bisa kita hitung dari laporan keuangan kita. Kalau indikator nomor 2 ya, operating reserve cadangan operasional itu bisa masih sehat ya. Kalau belum sehat nomor 2, maka kita nggak mungkin membuat pencadangan untuk investasi, karena untuk operasional saja nggak sehat apalagi untuk investasi. Jadi syarat nomor 3, indikator 3 di laporan keuangan kita ini, kalau indikator kedua cadangan operasional itu sangat sehat, maka kita bisa mikirin cadangan untuk investasi atau pengembangan. Ya, indikator yang keempat adalah bagaimana kemudian kita bisa menghitung atau mengukur, menganalisis ya terkait dengan investasi kita terhadap resource mobilization atau
pendanaan ya, sumber-sumber pendanaan organisasi gitu ya. Jadi gini maksudnya, kita untuk bisa mendapatkan uang kan kita pasti mengeluarkan biaya gitu ya. Gampangannya gini, kalau kita mau mendekati calon donor potensial kan kita butuh biaya. Paling enggak untuk ngajak makan siang aja lah itu ya butuh biaya. Nah, kita akan ngitung di sini indikator kesehatan keuangan yang keempat ini adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk berjejaring dengan calon-calon donor dan mampu menghasilkan uang masuk sekian ya. Nanti akan ada persentasenya. Sekian persen maka kita sehat, tapi kalau sekian persen maka nggak sehat ya, misalkan gitu ya. Biayanya 100 juta menghasilkan uang dari donor misalkan 200 juta saja, ini kan berarti 50% gitu ya, habis hanya untuk berjaring dengan donor untuk mendapatkan 200 kita ngongkos 100, ini kan berarti 50% habis gitu ya untuk seperti itu. Nah ini berarti mungkin tidak sehat, tergantung nanti gitu ya, apa asumsi ininya, sehat nggak tidaknya seperti apa. Yang kelima, indikator kesehatan keuangannya adalah bagaimana kita bisa mengukur apa namanya biaya-biaya yang di luar program atau biaya operasional atau core mission support ya. Kalau tadi indikator keempat adalah berapa biaya kita keluarkan menghasilkan uang berapa, maka yang indikator kelima ini berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendukung program-program kita atau apa ya bahasanya operasional ya, biaya operasional ya. Kan biasanya lembaga LSM ini kalau kita membuat anggaran dikelompokkan dua tuh, untuk program-program atau kegiatan dan untuk dukungan program kegiatan atau operasional. Maka biasanya operasional ini nggak boleh gede-gede banget gitu ya. Supaya apa? Dananya bisa terserap untuk semua program atau kegiatan yang kita rencanakan ya. Nah ini juga berlaku kalau kita mau nyasar donor-donor tertentu kan juga ada batasannya gitu ya. Kalau Anda mengajukan anggaran kepada donor tertentu, mungkin donor itu sudah memberikan batasan ya. Untuk program 70% misalkan tahu kegiatan ya, untuk operasional maksimal 30%. Nah, ini kan juga berarti apa namanya kalau indikator biaya operasional di atas 30% kan berarti itu tidak sehat misalkan gitu ya. Nah, nanti akan bisa diukur tuh secara organisasi. Apakah biaya operasional kita ini serapannya apa bukan serapannya ya pembiayaannya persentasenya lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau kecil mungkin sehat, tapi kalau besar berarti nggak sehat. Kenapa? Menggerus alokasi untuk anggaran program atau kegiatan. Indikator yang keenam ini berkaitan dengan budget varian, tapi budget varian ini bukan yang konteks project ya. Kalau budget varian konteks project adalah anggarannya biaya sekian, kita nyerapnya baru sekian, maka under budget atau underestimate atau overestimate gitu ya, over budget atau under budget. Tapi kalau budget varian di sini maksudnya adalah secara organisasi, kalau tadi kita mampu merencanakan menganggarkan biaya sekian, misalkan 1 tahun kita butuh biaya untuk kegiatan dan operasional 5 miliar misalkan. Tapi kemudian sumber yang bisa kita peroleh, uang masuknya tidak sampai 5 miliar misalkan gitu ya. Nah ini akan diukur nih, misalkan cuman mampu dapat 4 miliar. Sementara pembiayaan kita butuhnya 5 miliar kan berarti cuma 80%, budget variannya berarti 20%. Nah, maka kemampuan kita untuk merealisasikan anggaran kita ini berapa persen ini disebut dengan budget varian. Kalau persentasenya ini sesuai dengan asumsi bisa sehat, bisa enggak sehat. Nah, ini 6 indikator terkait untuk mengukur kesehatan keuangan dari laporan keuangan. Maka syaratnya teman-teman adalah harus bisa menyusun laporan keuangan organisasi terlebih dahulu sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia ya. Next. Ya, next. Oke, itu tadi adalah beberapa indikator keberhasilan untuk pengelolaan keuangan organisasi yang strategis ya. Mari kita coba dalamin satu persatu berkaitan dengan tadi penganggaran strategis. Saya kira anggaran itu teman-teman paham semua lah ya. Anggaran ini kan definisinya cukup jelas ya dari beberapa literatur atau umumnya di non-profit. Kalau anggaran kan berarti rencana kegiatan atau rencana programnya lembaga yang dijabarkan dalam bentuk satuan uang dan sumber dana yang dibutuhkan ya, atau anggaran juga bisa diartikan sebagai menerjemahkan rencana jangka panjang yang diturunkan dalam rencana tahunan dalam satuan uang untuk memberikan gambaran apakah kegiatannya realistis atau tidak. Nah, itu definisi anggaran. Saya kira teman-teman familiar semua lah. Nah, kemudian terkait proyeksi keuangan, ini adalah untuk kenapa harus dibuat proyeksi keuangan? Untuk bisa membuat perkiraan arus dana yang masuk dan yang
keluar di organisasi gitu ya untuk masa depan ya. Dengan proyeksi keuangan ini, proyeksi arus kas atau proyeksi keuangan ini bisa menggambarkan atau menunjukkan kepada kita apakah kita punya kemampuan untuk merealisasikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan sumber-sumber dana yang bisa kita peroleh. Next. Nah, berkaitan dengan penganggaran, tadi kita harus menyiapkan sumber-sumber penganggaran untuk penerimaan ya, atau sumber-sumber dana yang akan bisa untuk membiayai semua kegiatan kita ya. Nah, indikator pertama tadi penganggaran strategis kan kita harus bisa mampu melakukan diversifikasi penerimaan gitu ya. Diversifikasi penerimaan ini kan artinya kalau bisa uang-uang yang kita bisa dapatkan nggak cuma sekedar dari kerjasama dengan donor saja. Kenapa? Supaya tidak menjadi ketergantungan kepada donor gitu ya. Karena kalau kita masih bergantung dari donor saja kan sekali lagi potensinya kalau donornya semua berhenti kan berarti organisasi kita berpotensi kolaps gitu ya, berhenti juga. Maka kita harus bisa memikirkan bagaimana mendiversifikasi penerimaan. Mendiversifikasi penerimaan paling tidak mengenerate income ini dua paling enggak yang bisa kita lakukan. Mungkin paling gampang adalah melalui mekanisme kontribusi ya. Ini paling sering dilakukan oleh teman-teman di NGO ya. Bagaimana mendapatkan sumber-sumber pendanaan selain dari donor biasanya melalui kontribusi. Mungkin kontribusi dari personnel cost ya, mungkin kontribusi dari overhead ya, karena ada donor-donor yang ngasih overhead. Tapi yang paling memungkinkan dan realistis menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengenerate income dari memang kita melakukan kegiatan yang sifatnya kegiatan ini akan menghasilkan uang ya. Ya, yang ini sudah mulai sering dilakukan ya, mulai banyak NGO yang melakukan generate income ya, mengenerate income melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya fundraising ya. Misal apa fundraisingnya? Mungkin ya teman-teman waktu kerjasama dengan donor punya inisiatif membuat media untuk kampanye dalam bentuk nyetak kaos ya, bikin kaos. Kan mungkin dari nyetak kaos yang dibiayai donor nanti tidak habis kita distribusikan kepada kelompok dampingan ya, sisanya bisa kita jual. Nah ini kan berarti kita mampu mengenerate income, punya sumber dana baru ya. Atau mungkin karena donornya longgar, dia ngasih uang duluan di depan ya, uangnya daripada nganggur di rekening bank giro bisa kita investasikan dalam bentuk misalkan ditaruh di deposito. Tapi tidak semua donor mau gitu ya, kita lihat donor-donor yang longgar-longgar saja. Nah, mendiversifikasi income ini banyak macamnya, tapi paling tidak biasanya bentuk kontribusi maupun mengenerate income melalui fundraising. Next, beberapa contoh diversifikasi penerimaan di beberapa NGO di Indonesia ini ya umumnya dari kerjasama dengan donor, mungkin donor yang multilateral gitu ya, ya dari banyak ini negara atau bilateral dengan negara tertentu atau dari sumber pendanaan dari nasional ya, dari pemerintah pusat mungkin ya, atau sumber-sumber pendanaan dari lembaga-lembaga lokal ya, mungkin privat ini, yayasan privat, mungkin yayasan publik, termasuk internasional NGO, dari korporasi ya, untuk ini CSR, atau mungkin dari donatur-donatur individu ya. Kemudian juga bisa dari fundraising ya. Fundraising ini macamnya bisa banyak, bisa dari memaksimalkan aset-aset organisasi ya, menyewakan aset, fasilitator aset ya, atau memberikan layanan jasa ya. Banyak NGO yang ahli-ahli kemudian layanan jasanya karena memang banyak yang butuhkan dijual gitu ya, menjual layanan jasa berbayar, konsultasi berbayar, maka ini juga termasuk cara mendiversifikasi penerimaan. Next. Nah, yang kedua tadi kita harus bisa membuat proyeksi keuangan ya. Dalam rangka membuat proyeksi keuangan untuk penganggaran ini, maka tentu saja kita butuh data historis ya, butuh laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk menganggarkan ini butuh basis data gitu ya, baseline data terutama laporan keuangan. Maka kita harus bisa menyajikan laporan keuangan organisasi yang kemudian ini akan menjadi basis untuk membuat perencanaan di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, terkait dengan proyeksi keuangan kan berarti tadi ya, kita menganggarkan biaya sekaligus menganggarkan akan dapat dari mana saja penerimaannya gitu ya. Maka dalam hal membuat proyeksi keuangan
kita harus membuat skenario penerimaan. Skenario penerimaan ini kira-kira yang pasti-pasti itu penerimaannya dari mana? Oh, dari donor itu pasti misalkan karena kita punya MOU. Tapi kan juga kita harus memperkirakan atau menganggarkan kira-kira penerimaan selain dari donor apa yang mungkin bisa kita peroleh apabila kita melakukan sesuatu ya. Maka di sinilah peran bagaimana kita bisa membuat skenario untuk penerimaan-penerimaan atau sumber dana yang bisa kita peroleh gitu ya. Jadi nanti skenario penerimaan ini ada yang skenario-nya sifat apa jenisnya skenario yang konservatif gitu ya, yang moderat maupun yang agresif ya. Kalau misalkan kita hanya maunya skenario penerimaannya dari yang pasti-pasti saja ya ini berarti kita masih sifatnya skenario-nya konservatif gitu ya. Cukup donor-donor saja. Tapi kan berarti dampaknya kalau konservatif berarti ada potensi biaya-biaya nggak didanai donor kita nggak bisa biayai atau kita buang. Nah ini kan berarti nanti malah mengurangi ini ya apa namanya seharusnya kita butuhkan tapi karena nggak ada uangnya tidak bisa dibiayai harus dihapus maka mengurangi kemampuan organisasi. Maka jangan pakai skenario konservatif misalkan. Kita harus bikin skenario yang sifatnya lebih baik dari konservatif tapi masih moderat ya. Kita harus memikirkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan dan kalau kegiatan itu kita lakukan maka sudah pasti akan ada uang masuk ya. Maka berarti skenario ini ada yang moderat, ada yang ini ya di atasnya konservatif ya, yang moderat ya. Atau mungkin kalau perlu sekalian kita membuat skenario penerimaan yang sifatnya agresif atau yang the best gitu ya. Kalau itu jangan tanggung-tanggung gitu ya. Kalau bisa mungkin kita menjerat income ya dari potensi-potensi yang mungkin bisa kita apa namanya maksimalkan ya potensi organisasi ya. Bisa jadi gini, maksudnya skenario penerimaan ini yang sifatnya agresif adalah apa namanya misalkan karena sekarang kita masih hanya bergantung dengan donor misalkan ya, tapi kemudian kegiatannya ternyata kelompok dampingan kita misalkan mampu menghasilkan produk tertentu yang produk ini ternyata produknya bagus misalkan gitu ya. Kan ini juga peluang buat organisasi gitu ya. Kalau kita bisa kemudian membantu kelompok dampingan dengan memasarkan produk-produknya atau kita melakukan kegiatan usaha ya membantu menjual produknya kelompok dampingan, kan berarti kita bisa ada potensi akan mendapatkan sumber pendanaan walaupun kita baru hanya dari kerjasama dengan donor, tapi ternyata program yang kita lakukan punya potensi atau peluang untuk mendapatkan income yang lebih besar ya. Ini maka kita bisa sekaligus kita siapkan membuat proyek keuangannya termasuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita biayai sedikit, tapi kita nanti menghasilkan uang dari apa namanya peluang menjual produknya kelompok dampingan. Nah ini berarti apa namanya kita bisa membuat skenario penerimaan yang sifatnya agresif atau semua peluang-peluang yang sangat mungkin bisa menghasilkan uang masuk kita juga rencanakan gitu ya. Kita buat proyeksi ini keuangannya. Nah, itu terkait penerimaan. Terkait biaya, anggaran biaya, skenario biaya ini ada skenario ngikutin skenario penerimaannya ya, tapi intinya biaya ini umumnya ada dua jenis ya, biaya yang sifatnya tetap dan biaya yang sifatnya variabel gitu ya. Eh, apa yang dimaksud dengan biaya yang sifatnya tetap dan variabel? Artinya gini, biaya yang sifatnya tetap itu ada atau nggak ada kegiatan, itu kita akan tetap mengeluarkan uang. Nah, maka kebutuhan biaya apa saja yang kemudian anggarannya ini harus biaya yang sifatnya tetap. Contohnya operasional. Tapi biaya yang sifatnya variabel itu adalah kalau kita lakukan kegiatan ini baru ada biaya. Kalau nggak kita lakukan kegiatan maka nggak ada biaya. Maka ini adalah biaya yang sifatnya variabel ya. Jadi dalam hal menyusun anggaran biaya, kita harus bisa mengidentifikasi mana biaya yang sifatnya tetap dan mana biaya yang sifatnya variabel. Next. Ya, ini tadi penjelasan skenario penerimaan. Ya, next. Next. Ini skenario biaya yang sifatnya variabel maupun tetap ya. Jadi intinya gini, dalam hal merencanakan anggaran, ya, biaya terutama, maka kita identifikasi mana biaya-biaya yang sifatnya tetap, artinya ada atau nggak ada kegiatan, kita harus keluarin ini biaya, ya, dan mana biaya variabel adalah kalau kita nggak ada kegiatan maka nggak ada biaya. Nah, anggaran biaya yang sifatnya tetap ini harus kita perhatikan supaya kita bisa dapatkan sumber pendanaannya. Kira-kira gitu ya.
Next. Yang ketiga tadi berkaitan indikator anggaran adalah kita harus bisa merencanakan semua kegiatan-kegiatan kita ya, anggaran biaya untuk kegiatan kita yang semuanya ya. Yang sering kali terjadi sekali lagi adalah NGO ini tidak bisa menyampaikan program kerjanya secara efektif ya dalam rangka keberlangsungan hidupnya organisasi ya. Maksudnya gini, seringkali kita ketemu karena kita masih bergantung sama donor, itu kita tidak mampu mengkomunikasikan kepada donor bahwa selain kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, organisasi kita kan juga butuh pembiayaan untuk operasional atau overhead-nya. Ya. Nah, ini seringkali kita punya kelemahan, tidak mau mengkomunikasikan kebutuhan overhead-nya kantor. Ya. Sehingga kalau ketemu donor yang pelit, artinya dia cuma mau biaya untuk kegiatan saja atau program saja, maka seringkali kita kesulitan. Operasional kita terus siapa yang biayai. Nah, ini untuk konteks organisasi harusnya termasuk operasional itu bisa dibiayai ya melalui kerjasama dengan donor. Jadi ada beberapa cara tentu saja yang bisa dilakukan ya. Bukan dengan membuang anggaran biaya tersebut, tapi kalau bisa anggaran ini justru dimasukkan dalam bagian dari kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai donor. Jadi misalkan nih contohnya organisasi kita ini kan butuh operasional ya. Contohnya paling nyata misalkan butuh operasional untuk listrik misalkan gitu ya. Kalau donor nggak mau biaya listrik 100% misalkan, ya tentu saja kenapa nggak kita sebar misalkan ya. Anggaran biaya untuk listrik kita sebar di masing-masing kegiatan ya. Ada item untuk membiayai kebutuhan listrik. Atau paling gampang biasanya stationery ya. Stationery kantor itu kan jarang banget ya donor mau biayai khusus untuk stationery. Overheadnya kantor untuk stationery jarang sekali. Nah, maka supaya anggaran stationery kantor ini tidak dicoret karena nggak ada donornya, bagaimana kemudian kita waktu nyusun proposal kegiatan dengan donor, itu stationery ini bisa dibagi-bagi ke banyak kegiatannya. Jadi mungkin ada kegiatan yang kita sisipkan lah biaya stationery. Ya, kegiatan ada 5, kita sisipkan lah 5 kegiatan tersebut ada stationery-nya. Sehingga tadi anggaran stationery kantor yang nggak di-cover donor, maka bisa kita selipkan melalui anggaran kegiatannya organisasi. Jadi eh, siklus ini adalah siklus bagaimana organisasi itu bisa membuat proyeksi atau penganggaran biaya sesuai kebutuhannya organisasi yang bisa dipenuhi dari sumber-sumber dana yang tersedia. Next, Mbak. Nah, berkaitan dengan anggaran terkait dengan perencanaan jangka panjang itu kan ada beberapa istilah penganggaran supaya teman-teman bisa memahami ya. Kalau konteks kita membangun organisasi kan kita pasti punya visi, misi gitu ya. Kemudian visi misi ini jalankan melalui untuk mencapai tujuan ya. Tujuan organisasi ditetapkan untuk mencapai visi dan misi gitu ya. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan kita akan melakukan strategi-strategi gitu ya. Strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam melaksanakan strategi kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, secara jangka panjang ya, itu kita akan punya nanti budget yang atau keuangan sifatnya strategis secara jangka panjang. Tapi kemudian untuk diturunkan dalam tahunan disebut nanti budget operasional ya. Sedangkan untuk beberapa tahun berikutnya nanti kita juga akan membuat biaya fundraising plan atau rencana fundraising untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tahun-tahun berikutnya ya. Jadi rencana jangka panjang akan turunkan, gampangnya gini, rencana jangka panjang akan turunkan menjadi rencana tahunan. Rencana tahunan itu akan dibuat budget operasionalnya untuk setahun. Tapi kan kegiatan kita yang jangka panjang kan juga butuh dibiayai gitu ya. Maka kita akan membuat budget untuk fundraising gitu ya. Fundraising untuk tahun kedua sampai tahun kelima misalkan gitu ya. Nah, ini harus kita bisa buat gitu dalam bentuk anggaran. Sehingga hubungan anggaran dengan rencana jangka panjang, maka kita akan bisa mampu membuat anggaran untuk operasional tahun setahun atau tahunan dan rencana anggaran untuk fundraising untuk biaya tahun-tahun berikutnya ya. Nah, kedua jenis anggaran ini kalau kita gabung jadi satu itu menjadi namanya perencanaan anggaran strategis organisasi. Seperti itu. Next, Mbak. Ya, next ini definisinya saja. Ya, lanjut terkait tadi terkait dengan penganggaran gitu ya. Nah, untuk pencadangan saya kira
ini lebih detail sedikit ya, bahwa untuk membiayai atau untuk bisa mewujudkan cadangan operasional ini bisa kita lihat nanti dari laporan keuangan organisasi ya. Nah, ada caranya untuk bisa kita mengukur bagaimana kita mampu mencadangkan untuk operasional maupun untuk pengembangan organisasi. Next. Ya, kalau kita bicara pencadangan, maka kita harus melihat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan organisasi ada item laporan keuangan yang namanya aset neto. Ya, di dalam laporan keuangan organisasi non profit itu ada istilahnya aset neto ya di laporan posisi keuangan atau balance sheet. Aset neto itu kan ada yang sifatnya terikat dan tidak terikat ya. Nah, dari mana kita bisa mencadangkan untuk operasional maupun untuk investasi? Dari aset neto ini informasinya. Tapi yang mana yang bisa kita gunakan? Kalau aset neto tadi adalah berisi dari aset neto yang sifatnya terikat karena memang dana ini terikat kerjasama dengan donor, kan berarti tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan organisasi gitu ya. Maka aset neto yang sifatnya tidak terikatlah yang baru kita bisa gunakan untuk menghitung apakah kita bisa mencadangkan untuk operasional organisasi. Jadi dari keseluruhan aset neto, maka yang kita bisa perhitungkan untuk mengukur apakah kita mampu membuat pencadangan atau tidak adalah aset neto yang tidak terikat atau tanpa pembatasan gitu ya. Nah, aset itu yang tanpa pembatasan ini belum tentu semuanya sifatnya liquid atau uang ya. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan kita nih, aset itu ini kan berasal dari eh, asetnya organisasi, mungkin bentuknya kas, bank gitu ya, atau mungkin piutang, atau mungkin aset tetap ya, atau yang lain-lain. Nah, yang bisa dijadikan untuk menghitung apakah kita mampu punya cadangan adalah aset neto yang tidak terikat dan sifatnya liquid ya, maka disebutlah Luna ya. Kalau Luna ini kan liquid unrestricted net asset. Kalau ada angkanya di Luna, maka berarti angka inilah yang bisa kita pakai untuk mengukur apakah kita bisa mencadangkan atau tidak. Nah, ini memang kalau ngawang-ngawang agak-agak susah ya. Nanti kita mestinya mungkin di sesi pelatihan berikutnya yang akan ada prakteknya menghitung atau menganalisa kesehatan keuangan, itu ada toolsnya untuk menghitung apakah sehat atau tidak, apakah kita mau buat cadangan atau tidak, itu dari menghitung laporan keuangan dari net aset atau yang Luna. Next. Ya, next. Berikutnya berkaitan dengan indikator ketiga kesehatan keuangan. Tadi sudah kita bahas di depan bahwa ada dua parameter untuk mengukur ya. Next. Yang parameter pertama adalah mengukur tren atau likuiditas ya. Ada teknik yang bisa kita pakai untuk mengukur trennya lembaga ya. Tren ini keuangannya organisasi ini maupun likuiditasnya keuangan organisasi ya. Untuk mengukur tren atau pertumbuhan ini organisasi dari sisi keuangan itu bisa kita melakukan analisis yang sifatnya perbandingan ya, baik perbandingan yang horizontal atau perbandingan vertikal ya. Perbandingan horizontal itu maksudnya membandingkan laporan keuangan kita dari tahun ke tahun apakah tumbuh meningkat atau tidak meningkat gitu ya. Sedangkan vertikal ini untuk mengukur apakah aset-asetnya organisasi ini itemnya lebih banyak yang sifatnya liquid atau tidak liquid ya, maupun apakah sumber-sumber yang masuk dana kita proporsinya lebih banyak dari donor atau dari fundraising ya yang non donor. Jadi itu kita nanti bisa melihat dari analisa perbandingan yang vertikal ya. Kalau rasio itu kita nanti akan bisa mengukur likuiditas ya, terutama LSM-LSM atau NGO-NGO yang punya fundraising ya. Kalau punya fundraising kan biasanya ada salah satu sumber pendanaannya mungkin dari pinjaman ya. Kalau ada sumber dana pinjaman, maka sangat mungkin kita perlu mengetahui apakah organisasi kita secara finansial liquid atau tidak. Kenapa harus mengukur itu? Karena kita punya pinjaman. Kalau punya pinjaman, kita harus punya likuiditas. Kenapa? Ada kalanya, walaupun pinjaman ini sudah ada jatuh temponya, tapi ada kalanya sewaktu-waktu itu krediturnya atau yang minjemin itu
bisa saja menarik semua, meminta semua dikembalikan pinjamannya walaupun belum jatuh tempo ada kalanya. Nah, kalau kondisi seperti ini kita kemudian tidak punya uang atau nggak liquid, itu kan berarti kita nggak mampu tuh bayar hutangnya gitu ya. Tapi kalau kita kondisinya liquid, berarti kita aman gitu ya, sehat. Kenapa? Kapanpun donor kapanpun bukan donor, kapanpun yang minjemin duit ke lembaga kita mau minta dilunasi, aman. Kenapa? Kita punya uang atau liquid ya. Jadi rasio likuiditas ini dibutuhkan bagi para NGO yang sudah punya kegiatan usaha dan sumber pendanaannya salah satunya adalah dari pinjaman ya yang wajib dikembalikan. Next. Nah, ini 6 indikator kesehatan keuangan tadi udah dibahas. Next, satu persatu mari kita pelajarin untuk bisa membuat atau mengukur kesehatan keuangan dari 6 indikator ini. Tentu saja pertama kali kita harus membuat asumsi dulu. Ya, asumsi yang harus kita bangun di mana asumsi ini akan memberikan informasi kalau sampai angka tertentu maka masih kondisinya aman alias sehat. Sampai angka tertentu mungkin sudah mulai kurang sehat atau monitor kuning, atau mungkin di angka tertentu ini sudah sangat tidak sehat atau merah ya. Jadi untuk bisa mengukur sehat atau enggaknya dari laporan keuangan kita secara finansial itu kita harus membuat asumsi dulu untuk 6 indikator ini. Ya, contohnya misalkan ini ketergantungan dengan donor ya, yang indikator pertama ya. Kalau nanti ketemu hitungannya, hasil analisanya, hasil mengukur dari laporan keuangan yang ketemu misalkan di bawah 20%, berarti aman ya, sehat gitu ya. Kenapa? Karena indikatornya adalah kalau donor dependensi atau ketergantungan donornya itu di bawah 20 atau maksimal 20 masih sehat. Tapi kalau misalkan di atas 20 ya, atau 21 sampai 49 berarti sudah mulai kurang sehat. Karena kalau donornya yang komposisinya itu sampai 49% pergi, maka kemungkinan kita akan goyah gitu ya, tapi masih bisa beroperasi. Tapi mungkin akan jadi nggak sehat kalau indikatornya misalkan di atas 50% ya. Kalau ada salah satu donor di lembaga kita yang dia dominan atau di atas 50%, ini berpotensi tidak sehat. Kenapa? Kalau donor itu pergi, maka organisasi kita bisa kehilangan lebih dari 50% sumber pendanaan. Nah, ini indikator-indikator ini harus dibuat asumsinya terlebih dahulu, baru kita akan mengukur sehat atau tidaknya ya. Jadi paling tidak ada indikator yang kita bangun, mana yang sehat, mana yang perlu perhatian, mana yang sudah tidak sehat atau segera ambil tindakan ya. Ini asumsi harus dibangun ya. Next. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Kalau tadi teman-teman di awal ada harapan memahami laporan keuangan, ini justru materi sekarang ini asumsinya adalah teman-teman sudah bisa menyajikan laporan keuangan organisasi yang kemudian kita bisa coba ukur ya sehat atau tidak gitu ya. Nah, di mana laporan keuangan organisasi tadi harus dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang bersifat menyeluruh yang strategis terkait penganggaran organisasi. Mungkin itu Mbak Dea yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Silahkan kalau ada yang ditanyakan atau kebingungan. Saya kembalikan ke Mbak Dea. Siap. Terima kasih banyak Mas Hadi untuk pemaparannya ya. Tadi lengkap dan detail banget. Kita seperti dituntun gitu ya, dikasih banyak eh, ilmu-ilmu nih dari Mas Hadi yang mungkin teman-teman juga akhirnya timbul banyak pertanyaan gitu. Nah, di sini kita bisa masuk ya ke sesi tanya jawab. Tadi udah ada satu ya dari Kak Dian, Mas Hadi di kolom chat. Mungkin aku bantu bacain ya Ya, boleh terkait Mbak. tadi 6 indikator kesehatan keuangan, khususnya yang poin 5. Mungkin sambil ditampilkan slide-nya bisa nggak ya? Terkait poin 5 eh, tentang core mission support ya. Nah, ini apa yang menjadi persentase operasional yang bisa diterima gitu. Oke, coba lihat Oke, slide halaman terakhir, boleh. 2 halaman terakhir. Yang bagian Core indikator. mission support yang ditanyakan ya. Iya, poin 5 tadi. Nah, Oke, itu boleh baik. tadi Lagi di terakhir aja, terakhir indikator asumsi. Jadi, yang di terakhir. Nah, oke, ini ya. terus next. Asumsinya saya mau lihat. Nah, gini. Core mission support kita akan mengukur ya berapa persen pembiayaan operasional gitu ya terhadap keseluruhan biaya gitu ya. Ini indikator ini ya, indikator biaya operasional itu akan menghabiskan berapa persen dari keseluruhan biayanya organisasi.
kan tadi kita harus buat asumsi dulu ya, akan sehat kalau misalkan apa namanya angkanya itu yang warna hijau gitu ya. Akan mulai nggak sehat kalau biaya operasionalnya di bawah misalkan apa 10 sampai 15% atau bahkan di bawah 10%, maka sangat tidak sehat ya. Jadi kita tetapkan dulu asumsinya, baru kemudian kita ngukur nih real laporan keuangan kita nih tahun ini misalkan berapa biaya operasionalnya dibandingkan dengan keseluruhan biaya. Apakah masuk ke persentase yang hijau, merah, atau kuning? Ya, kalau misalkan kita tetapkan apa namanya 20 sampai 25 gitu ya, itu aman atau sehat, maka nanti kita coba hitung laporan keuangan kita yang biaya operasional apakah di kisaran itu persentasenya. Kalau di kisaran itu berarti sehat. Kalau di luar itu berarti tadi tidak sehat atau waspada ya. Seperti itu, Mbak. Jadi kita mesti membuat asumsi dulu ya untuk bisa mengukur sehat atau tidaknya keuangan organisasi. Seperti itu Mbak Dia menjawab pertanyaan tadi siapa? Mbak Dian ya? Ya, betul. Sudah aman? Oke, sudah dikasih reaction jempol Mas Hadi berarti sudah aman ya Oh iya, untuk terima jawabannya. kasih. Oke, kita next Mas Hadi dari Kak Ayu ya dari Yayasan Mm-mm. Partisipasi Muda mau tanya. Nah, jika organisasi telah memiliki dana cadangan, apakah Mm-mm. ada benchmark yang direkomendasikan terkait tingkat kecukupan cadangan gitu ya? Misalnya dalam bulan operasional, jadi dapat menjadi indikator early warning gitu ya untuk mengelola risiko keuangan gitu. Ya, baik pencadangan ya. Berarti kita bicara nih analisa asumsi yang kedua ya, asumsi untuk indikator pencadangan. Pencadangan kan ada dua tadi ya, untuk operasional sama untuk pengembangan kalau memang operasional cukup. Ditentukan dulu nih asumsinya, kita akan sehat kalau kita mampu membiayai kebutuhan operasional kita berapa bulan. Misalkan ini contohnya di sini asumsinya kalau dana apa namanya di laporan keuangan kita lunanya liquid unrestricted net assetnya itu bisa untuk menghidupi paling tidak 3 sampai 6 bulan atau bahkan lebih itu aman. Tapi kalau ternyata di laporan keuangan kita lunanya itu ternyata cuma mampu untuk menghidupi 1 sampai 3 bulan saja, itu berarti kan sudah mulai waspada. Kenapa? Berarti kita hanya bisa membiayai kebutuhan kantor cuman kalau 1 sampai 3 bulan saja berarti bulan keempat mungkin nggak gajian misalkan gitu ya atau listrik harus dimatiin karena nggak ada uang misalkan ini kan berarti monitor gitu ya apalagi kalau cadangannya cuman bisa untuk bertahan kurang dari 1 bulan ini kan berarti sangat tidak sehat. Nah jadi apa namanya bagaimana kita bisa apa tadi Dapat early membiayainya ya warning gitu mencadang ya. apa rewardingnya ya rewardingnya Iya, early adalah warningnya. kalau kita tidak bisa apa namanya pertama kita harus tahu dulu kalau kita masih bergantung dengan donor kira-kira biasanya satu donor ini jeda dari MOU 1 ke MOU 2 ini berapa bulan ya. Nah, dengan beberapa donor kita akan tahu rata-rata kira-kira jedanya antara MU 1 ke MU berikutnya misalkan 3 sampai 4 bulan jedanya. Berarti akan mungkin ketemu kondisi nanti kita harus bisa tetap beroperasi selama nggak ada uang donor 3 sampai 4 bulan. Berarti kita harus bisa punya cadangan uang di atas bulan itu ya, di atas 3 atau 4 bulan. Kita harus punya cadangan 6 bulan ya. Kalau ternyata kemudian laporan keuangan kita bicara, ternyata harusnya kalau kita bisa punya cadangan sampai 6 bulan untuk operasional, ternyata dari laporan keuangan kita cuma hanya 3 bulan saja, ya ini udah early warning juga gitu ya. Berarti nanti apa namanya kita harus bekerja keras supaya pengelolaan keuangan kita yang kemudian terlihat di laporan keuangan itu net aset yang liquid tadi angkanya naik gitu supaya kita bisa tidak hanya 3 bulan bertahannya bisa 6 bulan. Jadi apa namanya early warning untuk cadangan terutama operasional itu pertama ditentukan dari pengalaman kita bekerja sama dengan donor itu jedanya seberapa lama maka jeda yang sekian bulan ini harus bisa kita tutupi pembiayaannya dari uang cadangan yang bisa kita kelola atau kita simpan gitu ya. Paling tidak ada bulan untuk uang pencadangan ini lebih dari tadi jeda bulan kerjasama dengan donor ya supaya
tadi kalau donornya umumnya 3 bulan rata-rata, ya kita paling tidak punya uang 4 bulan atau lebih dari 4 bulan supaya kita tetap safe gitu ya. Nah, kira-kira gitu Mbak untuk menjawab pertanyaannya tadi yang kedua. Oke, baik. Oke, Terima thank kasih. you. Thank you, semoga menjawab ya Kak Ayu. Ada lagi Mas Hadi, ini dari Kak Mm-mm. Evi. Izin bertanya gitu ya, kalau organisasi mempunyai dana cadangan, gimana cara pengakuan dana cadangan itu di dalam laporan keuangan gitu? Jika dibuatkan akun dana cadangan, di jurnal cadangannya itu masuknya ke akun apa ya? Oke, ya, baik. Terima kasih. Kalau memang kita kebijakan lembaga akan membuat pencadangan, maka secara laporan keuangan kita akan menyiapkan punya nanti pos cadangan ya. Dana cadangan itu biasanya ada di nyimpennya kan di bank atau di instrumen yang lain, tapi kita akan punya pos di sisi kewajiban itu namanya nanti mungkin dana cadangan ya. Mungkin cadangan apapun namanya nanti ada ini dana cadangan ya. Apa sih bahasa ini ya? Ya capital reserve tadi atau operating reserve gitu ya. Tapi dia di pos kewajiban di laporan keuangan kita. Tapi kalau kita belum punya membuat item khusus untuk pencadangan, ya, tapi sebenarnya transaksi kita tetap berjalan seperti biasa normal gitu ya. Maka dari laporan keuangan kita pun kita bisa mengukur apakah sebenarnya kita punya cadangan atau tidak. Artinya gini, pencadangan harus kita lakukan secara real gitu ya. Kita menyiapkan sejumlah uang untuk kita simpan. Itu kita memang nyata-nyata real mencadangkan. Tapi kalau kita belum mampu real merealisasikan khusus untuk pencadangan, dari laporan keuangan kita sebenarnya kita juga bisa melihat apakah kita punya dana cadangan atau tidak gitu loh maksud saya. Ya, jadi apa kalau memang kita punya dana lebih longgar atau yang idle lah ya, nganggur gitu ya, maka kita memang bisa buat kebijakan khusus mencadangkan dana tertentu nilainya sekian yang kita akan simpan setiap bulan misalkan ya dari menyisihkan fundraising mungkin atau mungkin kita melakukan saving ya, savingnya untuk operasional maupun untuk dicadangkan. Nah ini memang kita harus bikin item khusus. Tapi kalau memang kita belum punya kemampuan itu, kita bisa melihat dari laporan keuangan apakah kita sebenarnya punya dana cadangan atau tidak. Seperti itu, Mbak. Oke, gimana Kak Evi sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya, mungkin nanti terkait cadangan, kita punya sesi pelatihan online lagi ya, khusus untuk ini ya, mengukur pencadangan gitu ya. Ini kan kita baru Betul, betul. mengawali saja gitu ya. Tapi nanti akan ada tuh sesi khusus untuk itu. Betul banget. Oke, nanti akan infokan lebih detail sih ya terkait sesi lanjutan nih biar teman-teman bisa tambah upskill lagi gitu ya. Ini masih pengantar, nanti nextnya kita punya kelas-kelas lainnya yang bisa memperkaya pengalaman dan ilmu teman-teman juga ya gitu. Ini ada lagi nih Mas Hadi dari Kak Tantri gitu ya. Izin tanya, kalau investasi berupa gedung kantor dengan dukungan donor, apa itu dapat disebut keberhasilan gitu? Donor memberi kebebasan dalam pengelolaan dana nih, case-nya gitu ya, terutama untuk penguatan organisasi. Terima kasih. Ya, baik. Kalau donornya memang longgar dan memang dia mengalokasikan dalam anggarannya itu bagus ya. Artinya kan buat organisasi kita berarti kalau kita punya kantor kan lebih baik daripada kita nyewa gitu ya. Karena berarti tiap tahunnya nggak perlu mengeluarkan biaya sewa, hanya biaya pemeliharaan saja. Tapi saya kira apa ya banyak donor yang akan mau memberikan khusus untuk itu ya. Kalau ada itu bagus. Kalau ada itu bagus. Tapi saya kira di banyak ini, di beberapa donor yang kita kenal itu mereka jarang untuk memberikan alokasi anggaran yang untuk beli investasi kantor. Yang ada ya paling sering adalah bisa cas sewa kantor. Nah, kalau memang donor-donor kita adanya bisa cas sewa kantor, maka kitalah sebagai organisasi yang harus bisa berstrategi bagaimana uang sewa kantor ini bisa kita kelola menjadi investasi beli kantor ya, karena jarang ada donor yang mau membiayai khusus untuk investasi kantor yang sering sewa. Nah, saya pernah mempraktekkan dengan beberapa NGO terkait bagaimana biaya sewa kantor yang bisa dicas ke donor ini menjadi investasi beli aset gedung kantor. Jadi ada beberapa cara melakukan ini apa
Kalau kita tahu bahwa beberapa donor kerjasama dengan kita itu mengalokasikan anggaran untuk sewa kantor, bagaimana sewa kantor ini bisa menjadi investasi beli gedung kantor? Maka kita berstrategi dengan cara, kalau kita tahu bahwa kita punya potensi sewa kantor sekian rupiah dari sekian donor, maka kita pikirkan, kira-kira dengan uang sewa sekian, kita butuh mencari informasi kita akan investasi kantor di mana. Ya, mungkin dengan cara beli kredit gitu ya, nyicil gitu ya. Tapi uang cicilannya kemudian kita bisa biayai untuk bayar cicilan ini, investasi kantornya dari biaya sewa kantor ya, dengan cara tadi kita mungkin menggabungkan semua biaya sewa kantor yang dicas ke donor berapa rupiah potensinya, kemudian kita investasikan untuk beli kantor ya, beli kantor dengan cara nyicil ya. Mungkin dialokasikan untuk biaya DP-nya kita pakai cas sewa kantornya donor X, donor A gitu ya. Kemudian nanti cicilannya kita pakai donor yang lainnya ya. Jadi kita akan maksimalkan biaya sewa ini menjadi investasi untuk DP maupun bayar sewanya. Walaupun kemudian nanti sewanya mungkin jangka panjang tapi donor mungkin 5 tahun ya. Selama 5 tahun paling enggak kita bisa punya uang untuk nyicil kantor dengan cara cas sewa kantor ya. Tapi nanti kan administrasinya harus diatur gitu ya. Bagaimana investasi nyicil kantor kok ini biayanya sewa ya. Nanti kita sebut saja jangan sewa kantor, mungkin kontribusi sewa kantor. Artinya apa? Investasi beli kantornya mungkin pakai biasanya pakai nama pengurus dulu biasanya gitu ya. Nanti kemudian kantor berkontrak dengan pengurus untuk nyewa gedung yang dicicil oleh pengurus kan gitu ya. Jadi sah saja ya, secara administrasi kita akan bayar sewa kantor kepada individu mungkin nama pengurus, tapi kemudian sebenarnya kantor nanti akan punya investasi berupa gedung melalui pengurus. Ya, ini salah satu ya, cara bagaimana kita bisa berinvestasi. Artinya tadi menjawab pertanyaan Mbak Tantri ya tadi ya. Ya, kalau ada donor yang bisa membiayai untuk beli gedung itu bagus banget, Mbak. Tapi saya kira satu dari sekian banyak donor gitu ya. Umumnya cuma sewa. Nah, kalau sewa kita bisa pola begitu supaya bisa investasi gedung. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Mas Hadi. Oke, mungkin teman-teman satu pertanyaan lagi nih boleh kalau mau ada yang bertanya. Mungkin kalau mau unmute mikrofonnya boleh atau kalau ada kendala mau disampaikan via kolom chat juga boleh. Tadi sudah ada sekitar 3 pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin relate juga ya sama teman-teman yang lain terkait kondisi di organisasi masing-masing. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, boleh banget disampaikan melalui kolom chat. Oke nih, ada Kak Kuntoro raise hand. Silakan Kak Kuntoro. Ya, terima kasih Ya, Mbak Dia bisa dengar terima saya. kasih. Aman, sudah aman Kak Kuntoro, silakan. Ya, selamat siang Pak Hadi. Ketemu Siang, Mas lagi dengan Kun. saya. Iya, Ya, Pak Hadi, berkaitan dengan apa tuh namanya pencadangan ya. Kami di OJ itu memang karena ini kami masih lembaga baru, ada beberapa alternatif pencadangan yang kami lakukan saat ini. Terutama kalau untuk pencadangan itu kami belum membuat akun secara khusus untuk pencadangan, tapi kami sudah punya bank account sendiri untuk kami menyimpan cadangan eh, hmm, penerimaan kami. Itu salah satunya. Terus ya, kemudian eh, pertanyaan saya lebih kepada teknikal nih sih, Pak Adi, hmm, karena di beberapa donor itu kami masih melakukan istilahnya mengambil beberapa item biaya yang sisanya itu kami ambil sebagai tabungan lembaga. Misalnya seperti gaji, kemudian ada sewa rumah hmm, juga, terus kemudian ada beberapa item lagi yang kami ambil dari donor. Nah, cuman memang nggak semua donor kami lakukan seperti itu ya, karena ada beberapa donor yang cukup rigid. Jadi mereka minta bukti-bukti seperti misalnya kalau salary, bukti transfer, terus kemudian surat setoran setoran pajaknya hmm, yang memang
agak sulit untuk kami melakukan mengambil saving dari komponen gaji. Nah, cuman Ya. berkaitan itu juga Padi karena ini relatednya nanti juga pajak Padi. Mm-mm. Uh, karena hubungan dengan kami ambil beberapa itu saving itu juga dari gaji. Nah, gimana supaya eh, pajaknya juga tidak terlalu besar karena staff itu kan maunya pajaknya mereka itu yang dilaporkan sesuai dengan yang mereka terima, bukan yang kita laporkan ke donor, gitu Pak Edi. Ya. Nah, mungkin ada alternatif saving lain yang bisa kita lakukan gitu untuk kita maksimalkan dari donor ini Pak Adi. Itu aja sih Pak Adi. Mohon Oke, pencerahannya. baik. Terima kasih Mas Kuntoro. Pertanyaannya berat ya, tapi memang umumnya banyak NGO melakukan pencadangan dari upaya saving gitu ya, saving dari proyek-proyek itu salah satu penggunaan savingnya adalah untuk pencadangan. Nah, yang paling sering dilakukan saving itu paling gampang dari personal cost gitu kan ya, paling gampang dari personal cost. Memang masih ada donor-donor yang tidak mempermasalahkan personal cost ini gitu ya, masih ada. Tapi sekarang banyak donor yang sudah mulai nggak mau rugi tanda kutip gitu ya. Kalau Anda bayar gaji karyawan harusnya sesuai dengan yang memang gaji dia gitu ya. Maka kalau kita ketemu yang donor-donor model begini, kan biasanya strateginya adalah waktu bikin anggaran untuk personal cost ke donor, biasanya satuan biayanya itu jangan angka take home pay ya, pakailah angka gross salary-nya supaya kita nanti bisa dari situ saving. Mungkin savingnya dari kalau kita pakai gross salary itu kan berarti akan ada satu orang itu bisa dibiayai oleh lebih dari satu proyek donor gitu ya. Jadi kita akan mudah melakukan savingnya. Dengan gross salary kan pasti waktu kerjanya kan tidak 100% di proyek-proyek itu ya. Dari situ intinya kita mau dapat saving untuk salah satu cadangan. Nah, tapi potensinya kemudian laporan biaya gaji kita ke donor kan pasti akan gede angkanya ya daripada real yang diterima oleh karyawan. Kalau kita kantor punya kebijakan melakukan saving dari personal cost, maka sebaiknya juga harus mengcover untuk pajaknya. Kalau bisa gitu ya. Artinya gini, kalau misalkan tadi kita cas ke donor itu gajinya orang ini misalkan 10, tapi realnya misalkan 7, kan berarti harusnya pajaknya 10 supaya laporan kita valid ya, biaya gajinya 10. Jangan pajaknya ngitung dari 7, nanti donor protes. Loh, kamu nerima gaji 10 kok ngitung pajaknya dari angka 7. Ya berarti yang 3 kemana kan gitu. Maka supaya donor juga nggak protes ya ngitung pajaknya harus dari angka 10. Tapi kan kemudian buat karyawan, loh kan saya terima cuma 7 Pak. Kenapa saya dipotong pajak dari angka 10? Berarti harusnya yang pajak dipotong dari karyawan ya dari angka 7, tapi lembaga menanggunglah potongan pajaknya yang sisanya selisihnya ya. Kan lembaga harus motong dari 10 pajaknya. Tapi kemudian diambil dari karyawan, itu potongan pajaknya angka dari 7. Selebihnya 3 ya Anda kantor harus biayai untuk potongan pajaknya, paling enggak dari savingnya dikurangi sedikit untuk mengcover pajaknya supaya apa? Secara administrasi donor enggak protes kan ngitung pajaknya dari angka 10. Gaji real memang 7, tapi kan itu urusan lembaga nih. Kan karyawan kontribusi 3 juta ke kantor gitu ya, karena ditransfer 10, kemudian dikontribusikan 3 juta. Tapi kan secara administrasi donor tahu bahwa yang terima gajinya 10 dan pajaknya 10. Karyawan juga enak gitu ya. Dia dipotongnya dari 7 juta, selebihnya yang 3 jutanya pajaknya dipotong dari apa ditanggung oleh kantor. Nah, seperti itu caranya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan ambil savingnya dari gaji tapi pajaknya tidak karena donor pasti melalui auditor itu akan ngecek pajaknya berapa ya dan juga BPJS-nya biasanya ya. Donor ngecek gajinya di saving atau enggak itu biasanya dari 2 item, dari pajak maupun dari BPJS. Jadi teman-teman kalau saving dari personal cost sebaiknya selisih itunya ya, pajak maupun BPJS-nya harus dari angka yang dilaporkan ke donor. Ya, kalau yang dipotong dari karyawan ya dari angka realnya nggak apa-apa, tapi kantor harus bisa ikut berkontribusi nanggung
beban BPJS maupun pajaknya dari saving tersebut gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mas Kuntoro. Nah, ini dari personal cost ya. Kalau bisa kan jangan cuma personal cost, artinya kita banyak cara juga untuk melakukan saving atau fundraising ya dari proyek-proyek gitu ya. Misalkan nih yang sering kali kan selain personal cost itu kita bisa melakukan saving dari misalkan akomodasi, misalkan gitu ya. Akomodasi sebenarnya kita bisa secara legal kita melakukan saving dari akomodasi. Dari mana caranya? Dari kita melakukan misalkan kan LSM ini sering rapat gitu ya, sering meeting ya. Sering meeting itu kan berarti akan sering ada menggunakan akomodasi. Kalau akomodasi biasanya kan angkanya besar ya, banyak donor kan minta kalau mau acara-acara kan harus bidding gitu ya. Nah, terkait akomodasi supaya kita bisa saving dari akomodasi, jangan setiap kali mau kegiatan kita harus bidding. Tapi kalau bisa kita tahu nih potensi kita bakal ada biaya meeting-meeting terkait biaya akomodasi setahun itu misalkan angkanya besar ya, maka kita lakukan bidding di depan. Misalkan di Januari kita melakukan bidding untuk akomodasi. Nanti kemudian kita akan ketemulah pihak hotel yang akan bekerja sama dengan kita. Nanti kita kontrak itu hotelnya untuk periode misalkan setahun kontraknya. Sehingga nanti kalau kita kegiatan di Jakarta misalkan ya, kita akan selalu menggunakan hotel X. Kenapa? Kita udah bidding di depan, pemenangnya adalah hotel X. Kita akan kontrak selama setahun. Ya, nanti savingnya gimana caranya? Savingnya kan kita kan biasanya normal itu hotelnya akan menerbitkan invoice-nya adalah publish rate gitu ya. Itu kan berarti kita akan bayar ke hotel publish rate. Normal kan? Tapi kemudian karena kita pelanggan, biasanya hotel itu punya kebijakan. Mereka akan memberikan tanda kutip cashback gitu ya. Kenapa? Cashback kembaliin ke kita karena mereka pelanggan, mereka akan punya kebijakan kasih corporate rate kepada para pelanggannya sehingga nanti tagihannya publish rate masuk ke dia akan kembalikan kepada kita selisihnya antara publish rate dengan corporate rate. Nah, ini kan juga salah satu juga kita bisa saving dari selain personal cost dan ini artinya secara administrasi legal. Kenapa? Karena kan bidding kita lakukan di depan. Tidak setiap kali mau acara di hotel kita bidding. Itu nanti kita susah nyari hotel gitu ya karena banyak hotel yang Anda cuma bidding-bidding saja tapi nggak pernah pakai hotel kami. Jadi kita bisa model begitu. Itu akomodasi. Dan cara lain juga banyak gitu ya selain akomodasi. Tapi itu paling enggak jangan dari personal cost saja. Kalau personal cost saja kan sudah mulai banyak donor yang paham gitu ya bahwa banyak NGO masih menerapkan saving dengan motong atau ini ngurangin personal cost-nya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mas Kuntoro ya. Nanti kalau ada sesi cadangan nanti kita bisa ngobrol teknis saving yang lain. Baik, Terima kasih. makasih Pak Hadi. Oke. Oke, terima kasih Mas Hadi. Ini satu lagi nih Mas Hadi terakhir ya untuk pertanyaan dari Ya. Kak Gian dari Harmoni Alam Papua. Pertanyaannya dalam konteks penguatan tata kelola keuangan lembaga khusus dana fundraising, apakah lebih efektif oleh tim proyek atau oleh staf khusus fundraising? Sejauh mana kebutuhan lembaga menentukan perlunya staf khusus untuk mengelola fundraising agar lebih strategis gitu. Ya, baik. Terkait fundraising, ini kan berarti kita mengenerate income gitu ya. Istilahnya kita kayak melakukan bisnis ya di dalam NGO gitu ya. Kalau pengalaman di beberapa tempat, saya kan beberapa kali mendampingin NGO yang melakukan kegiatan fundraising. Akan banyak tanda kutip nih, tidak tepatnya kalau yang malah orang program ya. Kita butuh orang khusus yang melakukan fundraising. Kenapa? Ini konteksnya berbeda antara berbisnis ya, maksudnya melakukan kegiatan usaha dengan kegiatan sosial ini berbeda. Kalau kita murni sosial, ini kan kecenderungannya, istilahnya gampangannya kita tugasnya ngabisin duit gitu ya. Duit donor kan harus habis gitu ya. Kalau fundraising kan kebalikannya. Kita nggak boleh ngabisin duit kan gitu ya. Kita harus berhemat gitu ya. Nah ini kan dua hal pemikiran yang berbeda ya. Kalau kita menugaskan fundraising kepada tim program, saya kira di banyak contoh, ya, di banyak tempat itu lebih banyak tidak berhasilnya daripada berhasilnya. Karena tadi rohnya berbeda. Sosial itu cenderung menghabiskan ya, anggarannya sekian ya habisin gitu ya. Tapi kalau fundraising ini kan justru bagaimana kita bisa berhemat sehingga penerimaannya menjadi lebih besar. Maka
kalau NGO sudah mulai menerapkan diversifikasi income dengan cara melakukan kegiatan usaha, sebaiknya ada orang tertentu yang mengelola, karena dia nanti akan berpikir bagaimana sih kita bisa efisien dalam hal biaya, tapi kita juga bisa menghitung harga jual yang pas gitu ya. Kalau orang program cenderung sosial itu agak susah menentukan harga jual. Saya nggak tega Pak mau jual pelatihan sekian hari 2 juta misalkan gitu. Saya nggak tega. Kalau orang program begitu, tapi kalau orang fundraising karena ada hitungannya ya tega gitu ya. Tapi kalau orang program biasanya faktor nggak teganya ini dominan sehingga nggak cocok kalau harus ngurus fundraising. Ya, saran saya ya kita ada orang khusus lah ya yang memang ngurusin fundraising karena ngurusin fundraising ibaratnya kita mengelola bisnis secara terbatas di NGO gitu ya. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Mas Hadi. Semoga sudah terjawab ya Kak Gian untuk pertanyaannya. Nah, Mas Hadi kita sudah sampai di akhir sesi kita, tapi terakhir nih aku pengen tahu apa ya kita refleksi bareng-bareng nih sama teman-teman setelah tadi pemaparan dari Mas Hadi. Teman-teman juga udah banyak yang tanya-tanya ya, yang mungkin itu udah relate banget nih sama kondisi di organisasi masing-masing gitu. Nah, mungkin ini terakhir aku pengen tanya nih dari semua yang sudah kita bahas disampaikan sama Mas Hadi juga, bagian mana sih gitu ya yang paling relate, paling relevan sama kondisi di organisasi teman-teman gitu. Terus mungkin nanti ada kebutuhan gak ya untuk memperdalam tentang cadangan keuangan kah atau apa? Nah, boleh banget nih disampaikan ya teman-teman di kolom chat kalau misalkan nggak bisa unmute, tapi aku mau tunjuk mungkin perwakilan nih teman-teman salah satu peserta gitu ya untuk menyampaikan gitu apa aja bagian mana yang paling relevan dari pembelajaran kita di hari ini gitu. Mungkin aku mau tanya ke Kak Tantri, mungkin boleh kira-kira apa nih Kak yang paling relevan ya sama kondisi organisasi dari Kak Tantri nih gitu. Kalau untuk saya paling itu kita sudah jalankan apa untuk investasi sudah lewat yang tadi Pak Hadi sempat bilang sudah ada, cuman kami kadang terkendala di operasional kantor. Jadi kalau saat donor sudah tidak ada, kadang kami kewalahan. Akhirnya ada beberapa staf yang dirumahkan dulu. Terus yang catatan penting yang tadi saya dapat saat Pak Hadi sampaikan itu ah, dari soal ini ya, yang perencanaan keuangan strategis nih kalau mau sukses, kita harus melaksanakan apa yang telah kita rencanakan dan berusaha untuk mendapatkan dananya. Ya, terima kasih itu saja. Oke, terima kasih banyak Kak Tantri. Semoga tadi yang udah kita pelajari bisa bermanfaat ya. Mungkin nanti Ya. juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa disampaikan juga ya di grup WhatsApp gitu. Oke, Mas Hadi, kita sudah sampai di penghujung sesi ya. Tapi aku mau remind dulu juga ke teman-teman untuk mengisi form presensinya ya. Mungkin boleh dikirimkan kembali ya teman-teman Lingkar Madani untuk formnya di kolom chat. Takutnya ada yang kelupaan belum mengisi gitu ya. Terus juga aku tadi mau spill nih, tadi kan Mas Adi sempat sampaikan ada kelas lanjutan yang akan detail ngebahas tentang cadangan keuangan gitu ya teman-teman ya. Nah, khusus mitra dari Lingkar Madani di fase 4 ini gitu ya, aku sedikit spill kelas-kelas apa sih yang terdekat yang masih berkaitan juga nih dengan keuangan strategis gitu ya. Jadi nanti untuk tadi kalau berkaitan sama cadangan keuangan, di tanggal 21 April dan 22 itu kita akan ketemu lagi nih gitu ya sama Mas Hadi untuk membahas tentang pembentukan cadangan keuangan gitu. Nah, kalau besok banget nih tanggal 8 dan 9 itu kita juga ada pelatihan tentang kerangka arsitektur keuangan ya COA gitu ya, menyusun COA tuh gimana seperti itu. Jadi teman-teman yang butuh upskill dari pelatihan di hari ini bisa banget untuk daftar lagi ya ke kelas-kelas berikutnya dan masih banyak banget teman-teman juga bisa lihat di Instagramnya Lingkar Madani gitu. Nah ini juga khususnya mitra-mitra kami gitu ya sih bisa banget untuk langsung daftar. Kalau ada kendala boleh juga menghubungi admin kami ya untuk tanya-tanya atau konsul semisal ada kendala seperti itu. Oke, tadi untuk formnya juga sudah dikirimkan kembali. Jangan lupa untuk diisi ya, teman-teman.
Mungkin Mas Hadi ada closing statement dulu nih sebelum kita berpamitan dengan teman-teman di hari ini. Ya, baik, saya sedikit saja ya. Ini kan karena pengantar memang masih sepertinya ngawang-ngawang gitu ya. Nanti bisa lebih detailnya kan di next pelatihannya yang sifatnya teknis ya. Tapi intinya gini, paradigma kita yang selama ini hanya ngurus keuangan proyek saja, yang cenderung menghabiskan, mungkin kita perlu apa namanya revisi lagi ya, karena ngurus keuangannya harus konteksnya organisasi, sehingga nanti apa namanya yang tadi kebiasaan menghabiskan itu akan menjadi berkurang, bahkan cenderung nanti polanya akan berubah menjadi efisiensi, efisiensi atau bahkan apa namanya sudah mulai bisa berpikir kreatif, inovatif untuk kalau kita punya kebutuhan biaya, kemudian kita akan berusaha untuk mencarikan uangnya, bukan kemudian mengurangi anggaran biaya karena tidak mampu menghasilkan uangnya. Jadi pola penganggarannya, mari kita mulai kembangkan kebutuhan kantor kita apa anggarannya kita susun semua butuh biaya berapa baru kemudian setelah dapat kebutuhannya kita mulai mikirin mau dapat uangnya dari mana dari donor dan dari mengenerate income ya jangan menghapus anggaran biaya yang kesulitan cari sumber dananya mungkin itu pesan saya terkait pengantar keuangan strategis ini terima kasih Mbak Dea. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi. Mungkin nanti teman-teman tadi kalau misalkan butuh pendalaman lagi ya bisa ikutan juga di kelas lanjutan kita seperti itu. Jadi nggak kerasa banget kita udah di penghujung sesi ya teman-teman. Semoga banyak manfaat yang didapat dari proses kita belajar di hari ini. Makasih banyak atas semangatnya. Mas Hadi juga makasih banget sudah berbagi bersama kita semua. Dan aku juga berterima kasih sama tim support hari ini ya yang sudah bekerja dengan baik. Aku mau pamit selaku fasilitator. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di webinar berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Oke terima kasih ya Terima teman-teman. kasih.